Terima kasih pertanyaannya. 2019 saya pernah maju dalam kontestasi serupa, ditempatkan di Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. 2019. Partainya berbeda dengan yang saya saat ini berjuang bersama. Waktu itu saya berhasil mengumpulkan 38.132 suara. Sayangnya, partai yang bersama dengan saya saat itu tidak lolos parliamentary threshold 4%. Jadi, saya belum bisa melayani di DPR RI. Dari kesaksian teman-teman saya di lapangan, dari cerita yang disampaikan, laporan yang disampaikan tim relawan saya di lapangan kala itu, praktek kecurangan itu banyak terjadi. Contoh, manipulasi suara. Manipulasi suara, saya ulangi. Manipulasi suara. Dari tingkat kelurahan ke tingkat kecamatan. Masuknya 4 di kelurahan. Di kecamatan itu bisa 44. Atau bisa 400. Ini tergantung ini. Bagaimana cipta kondisinya terjadi. Kita ini kan mengejar demokrasi yang adil, yang setara. Kalau demokrasi yang sempurna, jauh dari harapan. Tapi kita ngejar ke kesempurnaan boleh dong? Boleh. Supaya kita tidak berpuas diri pada tahap ini. Kalau masih ada oknum-oknum di TPS yang sukanya nambahin angka, ngurangin angka, kapan kita menemukan orang yang berkualitas yang sesuai dengan pilihan hati sanubari masing-masing rakyat? Kapan? Karena saya 22 bulan ini mas, sekarang udah jalan ini. 22 bulan, berapa persen waktu saya alokasikan ke daerah pemilihan saya? 80%. Saksinya siapa? Ini ketua tim pemenangan, ini direktur media. Amang Partahi, 22 bulan, 80% waktu saya adalah di daerah pemilihan. Pertemuan individu pada individu maupun komunitas kepada komunitas, organisasi pada organisasi. Tentu saja realistisnya, kalau saya ketemu orang, ada orang tahu saya sebagai presenter, TV host, tapi ada juga yang belum tahu saya nyalek. Ada juga yang suka sama saya karena talenta, karena karya saya. Ada juga yang biasa-biasa aja. Tapi kan saya berupaya menawarkan diri saya. Bapak Ibu, saya calon wakilmu di DPR RI. Saya Coki Sitohang, nomor urut 2. Saya dari Partai Nasdem. Saya mendukung ini, saya mendukung itu. Itu bahasa gaya politik yang memang digunakan oleh setiap kontestan. Indikasi itu masih ada 2019. Hari ini indikasi yang sama juga masih ada. Saya nggak tahu ini kapan berhenti indikasi ini. Saya hanya menanggapinya dalam sebuah pemikiran sederhana. Di mana ada manusia, di situ pasti ada potensi kecurangan. Berarti Mas Yogi mengaku ya, benar-benar pernah memang ada kecurangan dalam sistem ya. Dan, informasi ya. Dan Mas khawatir juga di nextnya akan seperti terulang lagi. Khawatir seperti itu ya. Karena gini Mas, kalau kita tidak memiliki sedikit rasa khawatir, maka kewaspadaan kita turun. Kalau kita terlalu percaya diri tentang suatu hal, bagaimana kalau yang terjadinya di luar ekspektasi? Bagaimana kalau kita dalam rencana mengawal demokrasi, ternyata kita lepas pengawasan? Ujungnya, gimana saya mau kerja sebagai pengawas? Karena kan anggota legislatif itu tujuannya mengawasi. Gimana mau lulus jadi pengawas nantinya? Kalau hari ini aja perintilan kita biarkan terjadi. Kalau kita nggak bereaksi terhadap sebuah aksi, kita tidak merespon sebuah peristiwa dengan cepat loh Pak. Jadi pemberitaan ini bisa jadi nggak seksi buat teman-teman jurnalis, teman-teman nggak merasa nggak ada nilai kontroversinya nih, nggak ada kasus yang bisa menyita perhatian publik, nggak perlu ada kasus seperti itu kalau kita mau menyebarluaskan informasi kewaspadaan, apalagi ini tahun politik. Mas Yogi. Oke, Bang, terakhir. Kalau tadi ya Bang bilang ada waktunya 80% dicurahkan di daerah yang nanti akan dituju gitu. Nah kalau untuk secara nominal sendiri nih, biaya untuk persiapan selama kampanye ini kira-kira sampai berapa banyak sih yang dikeluarkan? Karena ada artis yang cerita dia sampai jual mobil, dua mobil. Berjoran nggak sih? Abang jual apa mungkin? Kisarannya aja berapa M bagus. Disinilah saya menghargai pekerjaan Anda, karena itulah dulu pekerjaan saya. Kalau kita nggak cerdas, cerdik memancing pertanyaan, nggak akan kebuka mata pikiran kita. Pemilu dan kegiatan politik identik dengan uang.
Pasti ada biayanya. Kami tidak bermain politik uang, tapi politik itu membutuhkan uang. Namanya political cost. Ada biayanya, ada. Ketemu orang, kumpulkan 20 orang, ngopi. Yang bayarin siapa nih? Mesti punya anggaran kita, betul ya? Nah, ini contoh kecil aja. Spanduk aku buat 1000 lembar. APK ya. APK kan, APK alat peraga kampanye. Disobek orang, hati ini sakit sekali. Aduh, Tuhan itu tabungan saya dan lain sebagainya. Tapi saya tidak sampai jual mobil. Dan yang lebih penting lagi, saya tidak sampai jual diri. Tidak jual martabat, tidak jual harga diri. Kami berpolitik secara jujur, adil, dan menjunjung tinggi azas kesetaraan. Jadi waktu saya datang ke dapil, saya bukan caleg dengan isi kantong penuh. Ini saya saksikan kepada teman-teman supaya bisa diinformasikan. Tapi kehadiran kami di sana dalam itikat baik telah mengundang banyak partisipasi masyarakat. Ini menjawab pertanyaanmu, Mbak. Berapa biayanya? Ada partisipasi masyarakat, Mbak. Saya kasih contoh. Waktu itu saya lagi merenung, saya lagi berdoa. Tuhan, aku ingin kalau boleh saya punya reklame billboard tuh di sana. Tanya-tanya sama tim, harganya berapa? Sekian puluh juta. Waduh, ngeri kali. Aku ini kalau nge-MC bawain acara, hasilnya tuh aku bawa pulang untuk keluargaku, untuk sekolah anak-anak. Gak ada yang ingin ku pakai untuk biaya politik. Sebagian oke, aku sisihkan, tapi tidak boleh melebihi kebutuhan. Nah, saya lagi doa begitu, cerita sama kawan-kawan. Cerita itu viral. Bukan mereka kasihan sama saya. Mereka tahu saya itu berjuang untuk apa. Terus mereka bilang, Bang, reklame itu kami bantu ya. Mbak, ini kalau dihitung reklamenya ada 7 sampai hari ini, Mbak. Saya menyebutnya PPTT, Program Perpanjangan Tangan Tuhan. Kami adalah salah satu caleg yang membuka donasi, memberi kesempatan kepada masyarakat yang percaya pada kinerja saya nantinya melalui rekam jejak yang sudah saya bangun selama ini untuk berinvestasi pada calon wakil rakyat. Jumlahnya berapa saya tidak bisa sebut di sini karena tidak etis. Tetapi tidak sampai jual mobil. Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke.